Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami kelompok 1 Bioetika kelas Gizi A angkatan 2020 dalam tugas wawancara anggota DPRD mengenai kode etik tenaga kesehatan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 1 beranggotakan Karina Widiasari, Selvia Cakarita Baskara, Agita Wulandari, Salsabila, Oktavia Lenggang Kencana, Mira Nursa Fitri, Andini Yulianti, Siti Hajar Agus Putri, Aisyah Rifika Yasril, Zahra Kotrunada, Nandita Khairunisa, dan Adelia Marsya Hamidah. Dalam wawancara anggota DPRD ini, kami memiliki seorang narasumber, yaitu Bapak Turiman SE, selaku anggota DPRD Kota Depok, Komisi D. Komisi D adalah salah satu komisi dari susunan DPRD Kota Depok yang mengkaji tentang masalah kesejahteraan masyarakat. Tentu saja, salah satunya adalah bidang kesehatan. Dan yang lebih spesialnya lagi, dalam tugas wawancara ini, kelompok 1 berkesempatan langsung loh teman-teman untuk datang dan berkunjung ke gedung DPRD Kota Depok, serta bertemu langsung dengan narasumber kami, yaitu Bapak Turiman. Wawancara ini dilakukan pada hari Rabu 15 Juni 2021, bertempat di kantor DPRD Kota Depok di ruang Komisi D. Penasaran kan bagaimana suasana saat proses wawancara berlangsung? Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita sama-sama diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat yang mulia ini, yaitu kantor DPRD Kota Depok. Dalam hal ini kita berada di ruangan Komisi D. Komisi D itu memang yang membidangi salah satunya ada bidang kesehatan. Ya, mungkin seperti itu. Terus tanpa pula saya juga ucapkan terima kasih dan mengapresiasi betul kepada rekan-rekan mahasiswa yang diwakili oleh Saudari Zahra dan rekan-rekan dari Universitas UPN, ya, dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mungkin perlu saya perkenalkan juga bahwa saya namanya Turiman. Ya. Kebetulan saya memang anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra. Saya juga salah satu dari anggota Komisi D, ya, Komisi D yang membidangi tentang pendidikan, ya. Karena di anggota DPRD atau di DPRD kota maupun kabupaten itu dibagi beberapa bagian. Ada yang istilahnya pakai komisi 1, 2, 3, dan 4, ada yang komisi ABCD gitu loh. Nah, kalau di Depok itu istilahnya dipakainya dengan istilah komisi ABCD. Ya, kalau komisi A yang membidangi itu tentang pemerintahan. Ya, ini mungkin sekedar pengetahuan saja. Terus kalau di komisi B itu yang membidangi tentang ekonomi. Terus kalau di komisi C itu yang membidangi tentang infrastruktur atau pembangunan yang ada di kota kabupaten tersebut. Nah, kalau komisi D yang membidangi kesejahteraan masyarakat, yaitu yang terdiri dari salah satunya bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang kepemudaan, bidang tenaga kerja, bidang sosial, ya seperti itu. Jadi ada beberapa bidang-bidang ya di komisi itu. Nah, artinya adik-adik semua tepat kalau berkunjung
ke DPRD. Kebetulan ini di di bidangnya atau jurusannya juga jurusan kesehatan, kita tepat berkunjung ke Komisi D. Cuman karena memang kita seharusnya didampingi oleh dinas kesehatan kalau nanti pertanyaannya sudah mengarah ke masalah kebijakan, masalah teknis di kesehatan ya. Kalau anggota DPRD kan sifatnya hanya membuat kebijakan ya, karena tugas anggota DPRD itu yang pertama adalah penganggaran ya, perlu diketahui. Jadi menganggarkan seluruh kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing. Karena kita adanya di Kota Depok, kita memang menganggarkannya membuat atau mengesahkan anggaran seluruh kebutuhan masyarakat Kota Depok ataupun pemerintahan Kota Depok ya. Nanti dibahasnya bersama eksekutif ya, kalau kita legislatifnya. Terus juga yang kedua, kita membuat atau legislasi atau membuat peraturan-peraturan ya, nanti pembahasannya dengan eksekutif juga nanti disahkan oleh DPRD. Jadi membuat peraturan-peraturan daerah ya. Nanti kalau sudah kita buat peraturannya, merancang anggarannya, aturannya kita sudah disahkan berbentuk perda peraturan daerah oleh legislatif, terus kita juga sudah mengesahkan anggarannya. Nah, yang melaksanakan kegiatan-kegiatan itu adalah eksekutif ya. Jadi yang tahu betul tentang masalah teknis itu eksekutif. Ya, kalau masalah kesehatan memang di dinas kesehatan itu sendiri yang lebih paham pelaksanaan secara teknisnya. Nah, terus tugas yang ketiga anggota DPRD mengawasi pelaksanaan atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh eksekutif. Jadi ada 3 poin yang menjadi tugas anggota DPRD atau legislatif. Yang pertama adalah penganggaran, yang kedua adalah legislasi atau pembuatan peraturan daerah, yang ketiga adalah pengawasan ya. Nah, nanti pengawasan itu secara umum adalah kita mengawasi pelaksanaan oleh eksekutif, baik masalah anggarannya, peraturannya sesuai atau tidak ya, penggunaan anggarannya itu sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, baik peraturan daerah maupun peraturan di atasnya. Seperti mungkin peraturan daerah provinsi, tingkat provinsi, atau mungkin peraturan dari kementerian atau peraturan dari Pepres ataupun juga mungkin dari undang-undang. Jadi seperti itu, itulah tugas anggota DPRD seperti itu. Nah, kemudian kalau memang nanti ada pertanyaan yang memang saya nggak bisa jawab, nanti kita komunikasikan kepada dinas terkait ya. Tapi kalau pertanyaan berkisaran tentang masalah kebijakan secara umum, mungkin ya kalau memang saya bisa jawab, saya jawab langsung. Kalau memang tidak jawab, nanti kita komunikasikan dan koordinasikan kepada pihak-pihak yang memang membidangi. Mungkin itu dari kata sambutan atau penerimaan saya sementara. Oh ya, mungkin saya perlu sampaikan juga bahwa di Komisi D itu kan tidak hanya saya sendirian. Di Komisi D itu ada beberapa anggota yang diketuai juga oleh satu ketua, yang kedua wakil ketua dan sekretaris komisi. Nah, kebetulan hari ini rekan-rekan itu sedang ada pansus. Nah, pansus jadi ada beberapa yang memang ditugas di luar, termasuk juga ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi D itu sedang bertugas keluar itu melaksanakan pansus. Nah, kebetulan memang saya lagi nggak ikut pansus, kebetulan saya ada. Itu yang perlu saya sampaikan, dan perkenalan saya mewakili dari seluruh Komisi D yang membidangi tentang kesehatan di DPRD Kota Depok. Saya persilakan mungkin ke Mbak Zahra untuk menyampaikan apa maksud dan tujuan di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Jadi perkenalkan, nama saya Zahra Fernanda, dan ini teman-teman saya dari Komisi 1 mata kuliah bioetika. Ya, boleh. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Sylvia. Mukanya dibuka nggak apa-apa kan nggak jawab. Nanti kamu
itu lagi ya. Kalau bisa tempat tinggalnya pada di mana? Kalau boleh nggak jelas dulu ya. Hah? Depok mana? Oh di Jajang, Silodong. Ya. Oh ya, Kampung mukanya dong kelihatan. Saya tinggal di Bintaro. Oh Bintaro. Bangsal, ya silakan. Saya Delia, tinggalnya di Budak Pertiwi, Depok. Oh Budak Pertiwi, Jati Jajar. Banyak yang di Depok terus? Izin memperkenalkan diri, Bapak. Saya di Tangerang Bisa, tinggal di Bokoya, Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur, nggak jauh-jauh. Kayak artis nih ya? Oh, ya, artis juga. Oh ya, Jakarta Pusat, Pusat. Kayak artis ya. Oh Cipularang. Oh ya, dekat-dekat semua ya berarti. Ya oke, silakan Mbak Zahra. Baik, jadi maksud dan tujuan kami ke sini adalah untuk mewawancarai Bapak terkait tenaga kesehatan atau TNI, tenaga kesehatan Indonesia. Jadi Bapak ini sebagai narasumber kami gitu. Ya, ya. Ya, oke. Iya. Ya, apa yang menjadi pertanyaan silakan dibacakan. Nanti mungkin akan saya jawab sekaligus saja. Ya sharing saja ya, karena mungkin kalau jawaban kan berarti ada betul, ada benar dan salah gitu loh. Jadi nanti kalau memang ada kesalahan atau kurang tepat ya saya mohon maaf. Kalau memang sesuai dan ada manfaat yang bisa dipergunakan, atau mungkin ada hal-hal yang saya pahami nanti bisa ditanyakan ke yang membidangi yang seperti itu. Baik Pak, sebelumnya ini suatu kehormatan juga Pak bagi kami Pak, udah diterima di sini, udah dijamu juga nih sampai dikasih makan. Anggaran negara ini. Terima kasih banyak ya Pak udah nyempetin waktu Bapak juga. Baik. Nah mungkin langsung saja kali Pak. Ya silakan bacakan. Bagaimana nih Pak pandangan Bapak terkait profesi tenaga kesehatan yang ada di Indonesia? Ya, semua aja dari Langsung aja Pak. Iya, terus lalu bagaimana peran sebagai anggota DPRD untuk menarik minat tenaga kesehatan yang untuk bekerja di daerah yang terpelosok gitu Pak, di mana notabene jauh dan sulit untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Lalu selanjutnya boleh tidak nih Pak, saya dan teman-teman sekalian di sini meminta saran dan harapan kepada Bapak untuk kami sebagai calon tenaga kesehatan Indonesia di masa depan nanti Pak. Baik, yang selanjutnya adalah menurut Bapak bagaimana pelayanan kesehatan untuk rakyat Indonesia? Apakah sudah menyeluruh atau belum? Dan bagaimana cara DPRD sendiri untuk memaksimalkan jalannya pelayanan dari tenaga kesehatan tersebut? Ya. Dan yang terakhir, etika apa saja nih Pak yang harus diterapkan sejak dini atau mungkin setelah mahasiswa lulus gitu, dan untuk terjun di dunia kesehatan itu, tenaga kesehatan? Ya oke, makasih. Saya juga agak merinding nih, karena memang ya itu tadi ada beberapa hal yang memang yang udah saya sampaikan bahwa tugas anggota DPRD khususnya Komisi D membidangi kesejahteraan masyarakat ya, dan salah satu yang adik-adik semua sedang dalami ilmunya adalah ilmu untuk melayani masyarakat seperti itu. Nah, pertama profesi tentang tenaga kesehatan menurut saya memang profesi yang sangat mulia sekali gitu. Karena memang itu itu kembali tadi memang untuk pelayanan masyarakat, dan semua masyarakat itu membutuhkan profesi yang sangat mulia. Jadi mungkin secara umum kalau memang nanti loncat-loncat ya kita biar berkaitan, saya nggak jawab satu persatu sesuai urutan, tapi secara umum saja. Pertama kalau dari sisi profesi memang itu profesi yang sangat mulia, dan saya juga sangat mengapresiasi pada adik-adik yang memang mau terjun, karena di situ salah satu mungkin kalau orang bekerja itu kan ada dua hal yang memang pertama mungkin memang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya secara ekonomi ya, menunjang ekonomi. Yang
kedua juga memang harus punya tujuan artinya misinya apa. Kalau kata orang bijak itu, kita melakukan sesuatu kan tidak hanya untuk kepentingan apa yang kita butuhkan, tapi bagaimana caranya kita juga berbuat untuk bermanfaat pada orang lain ya. Nah, profesi inilah yang salah satu memang sangat mulia menurut saya, yaitu tentang kesehatan, termasuk profesi guru itu juga salah satunya memang profesi yang sangat mulia gitu, karena itu sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat ya, tidak hanya masyarakat Kota Depok atau masyarakat Indonesia, tapi seluruh masyarakat di dunia ya sangat membutuhkan itu sekali. Pertama, jadi memang itu profesi yang sangat mulia. Terus yang kedua tadi yang berkaitan untuk bagaimana caranya anggota DPRD ya, katakan saya mungkin tidak hanya mewakili anggota DPRD Kota Depok, tapi seluruh anggota DPRD di daerah yang ada di Indonesia memang harusnya berinisiatif bagaimana mungkin kalau di kota-kota besar memang para calon tenaga kerja memang sangat berminat ya untuk bisa bekerja atau mengabdi dirinya sesuai profesi dan kemampuannya di bidang kesehatan di kota-kota besar. Tapi bagaimana di kota-kota terpencil? Nah, memang saya berharap dan saya sangat berharap juga di daerah-daerah terkecil ada dua hal yang memang harus disiapkan agar para calon tenaga kerja kesehatan itu bisa berminat untuk melaksanakan pekerjaan atau pengabdiannya ke daerah-daerah. Salah satunya yang pertama memang sarana prasarananya ya, sarana prasarana kesehatan memang harus dipersiapkan. Nah, dipersiapkan di masing-masing daerahnya yang terpencil itu. Ya, karena memang anggaran itu bisa dari anggaran daerah ya. Katakan APBD, kita bisa menskala prioritaskan ya untuk sarana prasarananya. Apa sarana prasarananya? Pertama ya mungkin peralatan kesehatan, gedung kesehatan ya, itu yang harus disiapkan di daerah. Di daerah. Kalau memang nanti daerah itu sendiri, katakan di daerah terpencil, PAD-nya kecil, bisa juga kan mengajukan ke provinsi. Di provinsi kurang memadai juga bisa majuin ke APBN, anggaran nasionalnya. Karena daerah kan selalu bisa berkoordinasi dan ada perwakilan-perwakilan yang ada di daerahnya yang bisa bersinergi langsung, khususnya di legislatif ya, karena di situ ada tingkat legislatif kota kabupaten atau anggota DPRD kota kabupaten, ada anggota DPRD provinsi, dan ada juga anggota DPR RI ya, anggota DPRD. Jadi saling berkoordinasi gitu, dan bisa juga mengajak atau memberikan arahan kepada eksekutif biar mengajukan. Karena selain nanti kadang-kadang kalau memang tidak didukung antara kedua belah pihak, memang harus bersinergi, baik legislatif dan eksekutif itu harus bersinergi untuk memenuhi kebutuhan khususnya di bidang kesehatan. Itu yang pertama. Jadi yang harus dipenuhi yang pertama adalah sarana prasarananya ya di daerahnya masing-masing. Terus yang kedua juga yang tidak kalah pentingnya memang yang harus diperhatikan tentang salary honor ataupun anggaran untuk gaji lah ya, gaji tenaga kerja ya di daerah. Karena kalau saya lihat kan dari daerah terkadang ya, kalau menurut kita secara umum di daerah biayanya kecil, tapi ada daerah-daerah terpencil yang justru nilai uang itu lebih kecil dibandingkan di kota, karena mungkin aksesnya ke kota untuk kebutuhan hidupnya itu sulit dan perlu biaya tinggi. Artinya nilai uangnya kalau dilihat di kita di kota mungkin besar. Seperti contohnya mungkin beras. Kalau beras mungkin di daerah juga agak banyak. Mungkin bahan-bahan pokok yang mungkin diproduksinya di daerah-daerah yang memang aksesnya sudah katakan contohnya sabun lah seperti itu kan. Mungkin kalau di kota besar mungkin harganya bisa 1.000, tapi di daerah terpencil kan bisa aja 2 atau 3.000 atau 4.000 gitu. Itu salah satu contoh. Artinya apa? Kita
membuat rancangan anggaran untuk gaji atau honor tenaga kesehatan di daerahnya jangan dinilai standar rupiah tapi standar kebutuhan yang ada di sana, gitu Pak maksudnya. Nah, kalau besar kecilnya relatif, tapi tetap harus disesuaikan dengan standar hidup di daerahnya masing-masing, gitu. Secara umum memang nilainya harus lebih menarik lah dibanding tenaga kerja yang lain, ya. Harus lebih menarik agar calon tenaga kesehatan itu lebih berminat. Syukur-syukur tidak hanya gaji, termasuk fasilitas, ya, fasilitas tenaga kerja yang akan melaksanakan pengabdiannya di daerah. Jadi mungkin fasilitasnya, mungkin tempat tinggal, gitu kan. Seperti tadi gajinya cukup lumayan, tempat tinggalnya juga disiapkan, kan gitu. Karena memang kalau kita mau menarik tenaga kerja yang dari luar daerah tersebut kan memang harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu ya nanti pada malas, ya. Ada harapan atau saran ke calon tenaga kerja. Ini udah melihatnya secara umum. Kalau tenaga kerja saya pikir tidak hanya tenaga kerja, karena itu sudah menjadi prinsip hidup kalau menurut saya. Ini berkaitannya dengan prinsip hidup. Bahwa itu tadi sedikit saya sampaikan bahwa kita memang harus punya prinsip hidup. Orang sukses menurut saya itu, orang sukses itu bukan sukses apa yang kita peroleh, tapi sukses itu adalah apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Itu orang sukses kalau menurut saya. Jadi orang sukses itu bukan apa yang kita peroleh, tapi apa yang saya berikan, apa yang kita bisa berikan ke orang lain. Karena saya saya juga merantau di sini, saya orang kampung juga. Saya orang kampung, alhamdulillah bisa hidup standar layak seperti orang-orang yang di kota, ya, karena memang saya punya prinsip seperti itu. Nah, ini agak panjang ya, karena ini udah masalahnya benar-benar umum. Jadi kita memang kepada seluruh rekan-rekan, dan sebenarnya sering saya sampaikan tidak hanya kepada calon-calon tenaga kerja kesehatan, mungkin tidak hanya kepada calon-calon tenaga kerja kesehatan, tapi kepada teman-teman saya, keluarga saya yang terdekat pun saya sampaikan. Jadi tolong kita melakukan sesuatu, jangan hanya berpikir bagaimana kita mendapatkan yang sebesar-besarnya, tapi kita harus berpikir bagaimana apa yang kita dapatkan bisa kita manfaatkan untuk kepentingan orang lain. Itu yang mulia. Ini jadi seperti salah satu contoh. Nah, ini perjalanan hidup saya. Nah, ini bukan ria ya, bukan ria. Tapi ini untuk pembelajaran kali, makanya saya ini pertanyaan ini sangat berprinsip sekali dengan masalah hidup dan kehidupan kita ya, hidup dan kehidupan kita. Contohnya, saya dulu merantau, bahkan tidak pada saat saya sudah merantau, saya sudah mencari duit atau mencari materi. Saya waktu sekolah saja, saya dulu sekolah SLA, saya sekolah sambil bekerja. Ya, saya kerja di penjagalan, jadi sekolah pagi jam 6 udah siap mandi berangkat, saya bangunnya itu jam 2 malam karena saya harus motong sapi di penjagalan, ya kan, sampai pagi. Ya, motong sampai pagi berangkat. Artinya apa? Saya sambil sekolah itu selain saya bisa membiayai hidup saya untuk biaya sekolah, membantu orang tua, saya juga punya kelebihan, maksudnya kelebihan materi karena saya kerja. Kebetulan saya sekolah negeri dulu juga gratis gitu. Artinya saya untuk untuk biaya sekolah sangat ringan sekali. Kalau orang-orang kan ya kayak teman-teman kan, karena saya dulu zaman saya sekolah ke SLA itu dari kampung sekolahnya ke kota, harus kos kan, bayar kos, bayar makan. Nah sementara saya apa? Karena saya di penjagalan, saya rumah di bos penjagalan. Artinya kos saya nggak bayar, makan saya nggak bayar, ya kan. Uang yang diberikan dari bos saya kepada saya pula buat jajan. Dan saya ingat dulu teman-teman saya, orang-orang yang standar ekonominya rata-rata lebih, saya ingat dulu pada dikasih uang jajan sama orang tuanya tuh 500 perak, karena dulu harga bawang masih 25 perak. 500 perak itu udah tinggi sekali untuk teman-teman saya yang secara ekonomi dari orang tuanya mampu, itu uang jajannya 500 perak. Sementara saya orang kampung itu saya dapat penghasilan, dikasih uang jajan lah, katakan penghasilan dari bos penjagalan saya itu 900 perak. 900 perak tanpa dikurangin biaya apa-apa karena saya makan udah di situ. Artinya saya lebih gaya dibanding orang-orang yang sekolah
orang tuanya mampu gitu. Karena saya uang jajannya lebih besar saya gitu. Nah begitu, tapi karena saya mungkin dulu nggak konsumtif ya, nggak konsumtif, jadi justru saya setiap pulang ke kampung itu bukan kayak teman-teman sekolah yang lain. Teman-teman sekolah yang lain kalau pulang kampung kan minta uang ke orang tuanya. Nah kalau saya nggak memberikan uang ke orang tuanya, minta juga nggak. Tapi dari kelebihan itu saya dari dulu itu, saya lebih peduli kepada yatim, ya, janda-janda tua. Nah itu yang menjadi skala prioritas. Jadi kalau kita mau bermanfaat kepada orang lain, jangan kita mengikuti apa yang menjadi keinginan orang, gitu loh, tapi yang menjadi kebutuhan orang. Ya kan saya tahu bahwa saya punya duit lebih, kayak adik, kakak, atau mungkin saudara atau teman-teman pada kepengen juga kayak seperti saya, seperti sekarang saya. Gitu. Tapi saya lebih mengutamakan kepada orang yang membutuhkan, itu bermanfaat, lebih bermanfaat. Nah itulah, jadi makna kita bisa melakukan sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang lebih bermanfaat itu ada penjabarannya, kepada orang yang membutuhkan, bukan kepada orang yang menginginkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus bisa menjabarkan apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, ya seperti itu. Nah itu berbeda. Nah, jadi begitu. Nah itu dari sisi materi. Nah tadi dari sisi ilmu juga, mungkin kayak adik-adik semua, ya kan? Dari adik-adik semua. Dari adik-adik semua mungkin punya ilmu tentang kesehatan. Ya, nanti pada saat bekerja itu juga begitu. Jangan berpikir materi dulu. Saya yakin Allah atau Tuhan itu tidak akan buta. Ya. Apa yang kita lakukan dengan ikhlas untuk kepentingan orang lain, itu kalau ini Ibu Ustazah bukan? Ibu Ustazah kan? Tuhan atau Allah nanti akan memberikan sesuatu berlipat ganda kepada kita. Itu prinsipnya, itu prinsip. Makanya kepada rekan-rekan semua atau adik-adik semua gitu. Jadi tolong kalau memang nanti sudah terjun ke masyarakat melakukan sesuatu, kalau kalian memang punya ilmu tentang kesehatan, udah kerjakan, lakukan dengan ikhlas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ya. Jadi kalau masalah materi atau masalah apapun itu nanti saya yakin Allah akan memberikan sesuatu yang lebih kepada kita. Tapi kita juga yang penting jangan berhitung tentang materi, karena sesuatu tidak langsung materi, tapi materi bisa mengikuti. Paling tidak kalau saya salapannya sekarang ya, kayak sekarang ya contohnya saya kembali tadi bukan ya, sekarang mungkin secara ekonomi saya sudah di atas rata-rata teman saya. Saya sampai ke kampung, saya ingat kampung orang-orang saya dulu, orang-orang kampung pada susah-susah gitu, banyak orang jadi urusan. Sekarang begitu, saya beli sawah di kampung, saya bilang sama saudara-saudara saya yang mampu atau orang tua saya atau keluarga saya, pokoknya saudara yang punya sawah atau yang mampu atau keluarga saya, jangan ngegarap sawah saya. Saya mau beli sawah di kampung untuk digarap buat orang-orang yang nggak punya sawah. Artinya saya mungkin secara ekonomi nilai uang ya dibelikan sawah dengan penghasilan sawah digarapkan kepada orang itu nggak seberapa. Dibanding, saya bilang, jangankan dibanding untuk usaha, karena saya orang usaha di sini, dibandingkan untuk usaha di sini, karena saya memang orang usaha. Sekarang duit didiamkan saja atau didepositokan saja itu lebih untung didepositokan gitu. Atau mungkin saya buat beli kontrakan di sini, gitu. Buat kontrakan di sini, kebetulan kontrakan juga saya banyak, ya kan? Di sini gitu. Itu lebih menguntungkan. Tapi kenapa itu saya lakukan? Karena saya pengen gitu mendapatkan keberkahan. Kita kepengen berbuat sesuatu kepada orang yang lebih membutuhkan tadi, bukan yang menginginkan. Ya alhamdulillah, saya rezeki selalu ditambah sama yang kuasa. Bahkan sekarang saya lagi ketakutan ini, ya, lagi ketakutan karena rezeki lagi mudah, lancar terus. Sementara perilaku di sekeliling kita, maksud saya, baik di sekeliling kita, teman, saudara, keluarga, anak, istri, bahkan cenderungnya tidak, karena nggak sejalan dengan pola pikir saya gitu. Kita kepengen melakukan sesuatu itu tadi, berbuat yang lebih baik kepada orang lain, karena mungkin secara materi apa yang kita peroleh sudah lebih dari apa yang kita bayangkan dulu. Kita harus lebih juga dong berbuat kepada orang lain yang lebih membutuhkan, tapi justru orang yang ada di sekitar kita bagaimana dia bisa menikmati, bisa mengambil, bisa yaitu justru memanfaatkan untuk hal-hal yang terbaik. Jadi sekarang justru semakin takut.
itulah ya, jadi harapan ke teman-teman atau rekan-rekan atau adik-adik itu nanti ke depan tekankan prinsip hidup, cara berpikir, bagaimana kita bisa berbuat untuk orang lain, ya kan? Untuk orang lain yang lebih membutuhkan, baik secara materi maupun secara ilmu tadi, atau apapun yang kita lakukan berusaha untuk bagaimana kita bisa membantu atau memberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Itu prinsip hidupnya, ya kan? Jadi apa yang kita dapatkan, niscaya Allah akan melipat gandakan. Yakin dan percaya, ya kan? Itu prinsip itu. Yakin dan percaya itu. Ya itu makanya tadi saya agak meniting kalau menjelaskan itu karena memang perjalanan hidup saya seperti itu. Ya, jadi saya bisa ngomong panjang tentang itu dan tadi saya ceritakan masalah tekniknya, masalah detailnya itu belum seberapa. Kalau saya jabarkan semua itu mungkin seharian nggak selesai karena memang itu perjalanan hidup saya, dan saya juga sampai berhasil seperti ini, baik mungkin secara status sosial. Saya nggak pernah berpikir loh, karena saya sekolahnya di ekonomi. Bisa menjadi anggota dewan itu kan anugerah dan gak pernah terbayangkan gitu loh, gak terbayangkan karena saya memang dari dulu yang dipikirkan karena orang kampung miskin gitu, bagaimana cara mendapatkan secara materi banyak kan gitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Tapi ya itu dilalanya ya, di politik saya gak ngerti sama sekali gitu. Saya tapi sekarang justru periode yang kedua, artinya saya udah dipercaya masyarakat sampai periode yang kedua, ya kan. Walaupun dengan kemampuan saya di dunia politik, kalau dimasuk politik harusnya sekolahnya di sospol, ya, harusnya di sospol. Saya ekonomi loh, ekonomi aja sekolahnya karena saya udah di Depok, dulu mah di kampung cuma SLTA doang. Ya jadi mungkin seperti itu. Kembali terus dari pertanyaan berikutnya tentang apa nanti? Jadi masa depan sudah, tenaga kerja di masa depan, bagaimana pelayanan kesehatan secara umum. Ya. Memang secara umum kalau dibicarakan, dipresentasekan tetap mungkin belum maksimal. Ya tadi kembali pertama memang dari mungkin anggaran yang ada di masing-masing daerahnya, ya masing-masing daerahnya. Tapi tetap mungkin saya yakin juga dengan teman-teman legislatif yang ada di daerah masing-masing sama-sama sudah memperjuangkan gitu loh, memperjuangkan bagaimana agar di daerahnya itu benar-benar maksimal ya pelayanan kesehatan untuk diberikan kepada masyarakat gitu. Ya, cuman mungkin ada keterbatasan juga, keterbatasan anggarannya karena semuanya itu tidak terlepas dari anggaran. Ya, tidak terlepas dari anggaran karena memang kebutuhan yang masyarakat di Indonesia tidak hanya kesehatan saja, tapi menurut saya memang menjadi skala prioritas karena sehebat apapun ilmunya, sehebat apapun sarana prasarananya, kalau nggak sehat kan tidak bisa melaksanakan. Nah itu harus menjadi acuan juga nanti pada saat rekan-rekan atau adik-adik mempresentasikan pengajuan anggaran, apalagi nanti kalau sudah menjadi pejabat ya, katakan kepada udah jadi dinas atau mungkin jadi kabit ya kan, nanti jadi dinas, jadi kabit kan begitu, harus bisa mempresentasikan kepada pemerintah ataupun eksekutif atau legislatif untuk mengajukan anggaran lebih. Karena begitu, catatannya apa? Ya mau sehebat apapun sarana prasarana atau infrastruktur di daerahnya, ya kan? Sehebat apapun ilmu yang ada di masyarakatnya atau pendidikan yang ada di masyarakatnya, kan? Atau mungkin sarana-sarana yang lain hebat. Tapi kalau orangnya pada nggak sehat, apa bisa bermanfaat? Ya, gitu. Biar ditambahkan anggarannya nanti kalau sudah menjadi kepala dinas sekalian. Ya, nah itu. Jadi harapan ke depan seperti itu. Harapan ke depan begitu. Jadi mulai sekarang benar-benar diperjuangkan dari profesi yang memang akan kita gelutin. Jadi seperti itu. Terus yang berikutnya apa lagi nih? Cara DPRD untuk memaksimalkan hal tersebut. Ya tadi sebenarnya pertanyaannya sama dengan yang kedua tadi ya. Ya udah langsung. Jadi memang kita harus menyiapkan sapras dan honor tenaga kerja maupun fasilitas tenaga kerja ya. Jadi singkat seperti itu, tapi detailnya tadi sudah dijelaskan. Di masing-masing daerah. Nah ini kalau masalah etika, ya itu kalau SOP mungkin di kesehatan secara detail saya nggak
nggak memahami, karena itu dinas yang melaksanakan, mungkin dinas saja yang bisa menjelaskan. Tapi mungkin secara umum etikanya, kalau menurut saya itu kita menjalankan tugas itu sesuai SOP, ya kan, etikanya. Ini kepada calon apa kepada tenaga kerja? Nah, kalau ya sekarang kalau calon lah, kalau calon ya etikanya kita harus menunjukkan kemampuan kita, ya kan, kemampuan kita baik mungkin pada saat kita sekolah, berarti di bangku sekolah, ya, pada saat kita mengenyam ke pendidikan. Yang kedua juga kalau sudah kita terjun di masyarakat, sedikit apapun pengetahuan kita, contohnya ada orang panas lah, gitu ya. Ada tetangga yang panas, karena mungkin kita tahunya setengah, kita datang. Ya secara moral paling nggak kita sudah menunjukkan bahwa kita punya ilmu pengetahuan tentang kesehatan. Nah, itu secara etika kita juga sudah menunjukkan kesungguhan kita menggeluti ilmu kesehatan untuk bermanfaat kepada orang lain. Terlepas dari itu tahu secara keseluruhan atau tidak, ya, paling tidak kita sudah mau gitu secara etika menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh akan melayani masyarakat. Ya, nanti kalau ada tetangga sakit atau mungkin keluarga, tetangga atau teman di sekitarnya, harus sigap gitu loh. Nggak usah berpikir bisa atau tidak, karena kita sudah memang, iya kan, ya, nggak usah berpikir itu. Nanti kalau memang benar-benar kita nggak mengetahui, ya kita tinggal koordinasi dengan dosen atau dengan tenaga-tenaga yang sudah ahli, gitu loh. Nah mungkin mulai dari sekarang seperti itu secara etikanya, harus menunjukkan bahwa kita mempunyai profesi atau calon profesi tenaga kesehatan, jadi menunjukkan sekarang, dan belajar juga nanti koordinasi dengan tenaga kesehatan yang sudah berjalan, sepertinya di lingkungan masing-masing kita sering nanya-nanya, komunikasi ke ke puskesmas, ya kan, atau mungkin klinik-klinik gitu. Jadi itulah, jadi belajar menunjukkan. Ya mungkin itu. Untuk selanjutnya silakan kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, ini kan tadi formal, mungkin kalau non formal ya udah diselesaikan, ditutup saja itu HP. Ya mungkin jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya atas nama pribadi dan atas nama anggota DPRD yang bidangin kesehatan di Komisi D, secara pribadi dan mewakili rekan-rekan di Komisi D, saya mungkin salam kepada Pak dosen atau mungkin rekan-rekan yang ada. Kita kapanpun dan siapapun yang hadir di sini, kalau memang ada yang diperlukan, insya Allah kita akan menyambut dan melayani dengan baik, ya, sesuai tugas kita di sini untuk melayani masyarakat. Cuman kalau masalah teknis-teknisnya ya nanti seperti tadi disampaikan, kita perlu bantuan dari dinas-dinas yang terkait. Kita juga siap memanggil mereka untuk mendampingi kami, ya kan? Kalau memang ada hal-hal yang memang tidak kami ketahui. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.